Pemirsa, kabar gembira bagi lansia miskin di Jakarta karena Kartu Lansia Jakarta telah diluncurkan dengan santunan Rp600.000 per bulan. Untuk bulan ini santunan dirapel dari bulan sebelumnya sehingga setiap lansia mendapat Rp1,2 juta. Targetnya sebanyak 12.500 lansia akan mendapatkan santunan di tahun ini. Ratusan lansia warga Johar Baru, Jakarta Pusat sumringah menyambut kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan membagikan Kartu Lansia Jakarta di RPTRA Pulau Gandul, Johar Baru, Jakarta Pusat Selasa pagi. Sebanyak 321 lansia mendapat santunan Rp1,2 juta yang dibagikan 2 bulan sekaligus sejak April hingga Mei. Pembagian santunan ini dilakukan berdasarkan data sementara dari informasi terpadu yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Anies Baswedan berharap kedepannya Kartu Lansia Jakarta cakupannya diperluas dan mengutamakan orang tua dalam segi apapun. Sudah membagikan Kartu Lansia Jakarta tahap pertama tahun 2018. Total penerima tahun ini adalah 12.141 lansia, dan ini dilakukan secara bertahap. Kita berharap akan bisa semuanya tuntas dalam waktu yang cepat. Para lansia ini akan menerima Rp600.000 per bulan. Begini keadaan saya, namanya kan jelas, jadi akan 500. Seperti yang dirasakan suami istri yang merupakan nenek Minah dan kakek Sarpan. Dua warga Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat ini sehari-hari hidup di rumah petak di gang sempit di wilayah padat penduduk. Kakek Sarpan hanya mengandalkan nenek Minah untuk mencari nafkah, bekerja serabutan menjadi buruh cuci, dan kadang menunggu uang kiriman dari anaknya yang bekerja sebagai kuli bangunan di luar kota. Uang Rp1,2 juta yang mereka dapatkan dari Pemprov DKI akan dipakai nenek Minah dan kakek Sarpan untuk membeli beras dan kebutuhan untuk hidup sehari-hari. Ya, ada masa 5 bulanan sih. 5 bulanan. Ya, saya orang yang nggak mampu gitu ya. Saya terima gitu, saya girang sekali gitu. Senang ya. Ini kalau boleh tahu dapat per bulannya berapa begitu Bu yang dari pemerintah? 600 ya. Begitu ya. Harapan Bapak kan orang nggak punya, supaya seterusnya setiap bulannya mesti ada aja gitu membantu orang nggak punya gitu. Keadaan saya kan udah maksimal udah tua begini, pencarian sudah susah gitu. Alhamdulillah gini juga banyak-banyak terima kasih sama Bapak Gubernur Anies Baswedan gitu. Ya. Gitu. Oke, terima kasih. Kartu Lansia Jakarta merupakan salah satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Penyaluran bantuan dana dikelola dan dilakukan Bank DKI. Sementara syarat penerimaan Kartu Lansia Jakarta berusia di atas 60 tahun, tinggal di Jakarta, dan tidak memiliki penghasilan tetap atau miskin. Pemprov DKI menargetkan 12.500 lansia akan mendapatkan bantuan dari kartu ini di 2018. Muhammad Ridwan, Ruth Maria Tiara, Sandi Carlos, JAK TV. Pemirsa, bagaimana untuk warga yang membutuhkan tapi belum mendapatkan di tahun ini? Kita akan langsung membahasnya dengan Pak Haidar, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta. Selamat sore Pak Haidar. Selamat sore. Dan Pak Nirwono Yoga, pengamat perkotaan. Pak Yoga, selamat sore. Selamat sore, Pak. Pak Haidar, kemarin ini simbolis juga diserahkan 12.000 lebih Kartu Lansia Jakarta. Benar. Tahap pertama. Targetnya di tahun 2018? Di 2018 ini target kita kemampuan APBD kita 14.520 lansia yang akan kita berikan. Tapi difokuskan kepada lansia yang sudah berada di basis data terpadu. Dan kategorinya lansia ini umur 60 tahun lebih, kemudian memang berada tingkat kesejahteraannya 40% ke bawah dibanding rata-rata lansia yang sejahtera itu. Lalu bagaimana yang tahap ini atau tahun ini belum ada di database tapi sebenarnya juga membutuhkan? Apakah ada kriteria khusus atau apa ya penilaian dari tim yang di lapangan agar mereka masuk di database selanjutnya? Bagi lansia yang berada di warga DKI Jakarta, terutama yang mempunyai
KTP DKI Jakarta yang memang domisilinya sudah tetap, artinya bukan ucuk-ucuk datang ke DKI Jakarta baru 6 bulan sudah punya KTP DKI langsung bisa ikut serta gara-gara termotivasi ingin punya kartu lansia Jakarta. Nah, itu menjadi pertimbangan kami. Yang jelas bagi yang belum terdata di basis data terpadu dapat melaporkan diri ke kelurahan setempat melalui kasih kesejahteraan sosialnya. Dan nanti itu ada petugas kita juga yang mendampingi. Yang pertama yang harus diinikan memang benar-benar ada pengakuan dari RT, RW dan tetangga sebelahnya itu memang dia tidak mampu dan butuh bantuan. Artinya memang tidak ada nafkah sehari-hari. Itu artinya, dan diutamakan lagi renta. Artinya sakit, tidak ada yang bantu sama sekali. Nah, itu menjadi prioritas kita. Oke, Pak Yoga, terkait kriteria penerima dari analisa Anda seperti apa? Ya, ini yang pertama tentu kita apresiasi apa yang sudah dijalankan oleh Pemprov DKI, dan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Terus kemudian di dalam RPJMD DKI yang paling baru ya, yang baru disahkan kemarin ya 2018-2022, ini kan salah satu agenda utama dari pemerintahan Pak Anies, Pak Sandi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan lansia kita. Data yang terakhir ini kan memang jumlah lansia di DKI Jakarta sekitar 112.000 ya. Berada di data yang paling rendah ya. Nah, ini tentu yang kita harapkan dalam waktu 5 tahun ke depan ada peningkatan persentase ya kesejahteraan dari lansia. Kalau target lah umpamanya tahun ini targetnya 10%. Nah, mungkin tahun depan kita bisa naik jadi 20%, tahun depan 30%, tahun terakhir mungkin sampai dengan 40%, sehingga pada tahun kelima nanti benar-benar semua lansia di Jakarta itu tadi dapat sejahtera. Tapi syaratnya satu tadi, Mbak, yang perlu diinformasikan. Pertama, benar-benar ber-KTP DKI. Ini penting. Kemudian yang kedua, harus tepat sasaran. Nah, tepat sasarannya paling mudah adalah dicari kantong-kantong kampung miskin, kumuh ya, yang padat penduduk. Jadi benar-benar bisa dibuktikan nanti dengan pengurus RT RW bahwa lansia yang menerima kartu lansia Jakarta tidak salah sasaran. Ini kalau kita bicara saat ini ada 3 wilayah ya Pak Khadir ya. Wilayah pusat, timur, sama selatan ya. Nah, ini memang banyak kantong-kantong kemiskinan itu banyak. Nah, ini yang perlu diinformasikan. Jadi ya oleh karena itu kan tentu yang bagian utara sama bagian barat perlu segera juga diinformasikan gitu. Apakah mereka baru dapat di tahun kedua umpamanya kan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, ini kan dalam hitungan dapat bantuannya 600.000 per bulan. Nah, yang perlu diperinci nanti adalah 600.000-nya itu digunakan untuk apa? Tentu yang paling utama adalah asupan gizi makanan lansia. Ini nomor satu kan, supaya sehat dan sejahtera gitu. Daripada kita membebani biaya kesehatan, lebih baik kalau diberikan asupan gizi. Jangan sampai umpamanya dengan dana seperti itu dipakai untuk keperluan yang bukan untuk kebutuhan lansia. Oke, Pak Haidar, ini prioritas distribusinya sebenarnya seperti apa? Di kantong-kantong kemiskinan dulu atau sebenarnya merata tapi belum disebar semuanya? Prioritas penyebaran untuk pendistribusian ini, yang pertama kita ngelihat dari basis data terpadu. Dari basis terpadu itu memang jelas ada 112.000 lansia yang berada 40% tingkat kesejahteraannya ke bawah itu yang memang kategori di kantong kemiskinan. Dan wilayah tertinggi yang ada di wilayah Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, disusul Jakarta Barat, baru Jakarta Utara, termasuk Kepulauan Seribu. Itu posisi tersebut. Nah, penyebaran inilah kita lakukan peripali, arti pendataan kembali, mencocokkan dari posisi yang berada strata di 10% derajat kesejahteraannya itu, jumlahnya itu lebih kurang ada 17.000. Dari 17.000 saja ketika kita peripali, satu persatu 12.000 yang masih hidup. Hampir 5.000 sudah meninggal dunia, bahkan sudah ada yang pindah. Itu posisi peripali data berdasarkan data basis data terpadu 2015. Gitu. Baik, Pak Yoga, dari sistem yang digunakan oleh Dinas Sosial, apakah ada sesuatu yang harus ditambahkan untuk menjadi evaluasi di distribusi tahap berikutnya barangkali? Ya, sebenarnya kalau kita bicara untuk lansia itu ada 2 hal yang sangat penting ya. Tadi kalau kita bicara soal asupan makan ya, nomor 1 yaitu jaminan kesehatan sebenarnya. Karena kita bicara soal rata-rata kalau kita bicara lansia itu mengalami degeneratif kesehatan. Jadi penyakit-penyakit degeneratif ya itu paling banyak yang justru berdampak terhadap lansia. Ini kan tentunya kalau kita bicara soal asupan gizi makanan kan pencegahannya di situ.
Terus kemudian yang kedua yang juga paling penting yaitu aksesibilitas, yaitu bagaimana lansia tadi bisa dengan mudah, contoh namanya mengecek kesehatan ke puskesmas atau klinik ataupun juga rumah sakit terdekat. Ini kan hal yang paling rutin dilakukan. Terus kemudian kedua yang kita juga cermati yaitu kedekatan dalam aksesibilitas pengurusan kegiatan ibadah, ya kegiatan ibadah, entah itu ke masjid, ke gereja, karena kegiatan-kegiatan itu yang paling rutin mereka lakukan sebenarnya. Dan ini menarik sebenarnya kalau kita nanti bisa telusuri ini Pak Haider, yaitu kepastian mereka, umpamanya kalau kita bicara mungkin ini ya, seperti peruntukan untuk makam sebenarnya, supaya pada waktu lansia ini mereka ada jaminan kenyamanan dan kepastian ya. Kalau mereka wafat sudah ada tempat yang akan mereka dapatkan. Karena jangan lupa di Jakarta ini pemakaman juga terbatas, Mbak. Jadi ini kan salah satu pelayanan yang juga bisa ditingkatkan nanti. Oke, pelayanan yang nanti bisa ditingkatkan kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 02151555111. Pak Haidar, tadi sebelum jeda Pak Yoga ada masukan tentang inovasi barangkali yang akan ditambahkan program-program berikutnya. Apakah sudah digodok? Di Pemda DKI kita memang mengarah ke depannya inovasi kita kaitan dengan prioritas terhadap lansia yang tidak mampu untuk pemakaman. Nah, itu kita lagi berkembang ke sana. Namun yang menangani itu Dinas Teknik kaitan Dinas Kehutanan dan Pemakaman. Itu kalau kami sendiri dari Dinas Sosial kaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial para penyandang masalah kejahatan sosial yang kita harus pikirkan, itu posisinya. Kaitan dengan kartu lansia Jakarta sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang menjadikan kriteria yang terutama kita memikirkan terhadap memang lansia itu tidak memiliki sumber potensi yang ada, bahkan tidak punya penghasilan tetap, memang miskin sama sekali. Nah, itu jadi perhatian Pemda untuk memberikan bantuan kartu lansia Jakarta. Dan kartu lansia Jakarta ini sifatnya combo, multi, artinya seperti kartu bisa digunakan ketika dia mau menggunakan Transjakarta, mereka lansia juga udah gratis. Nah, manakala nanti ada subsidi pangan pun bisa di-tap langsung untuk pada program pasar murah. Nah, itu langsung juga gratis. Baik, pertanyaan mendasar, apakah semua lansia yang mendapat bantuan sudah tahu cara menggunakannya? Ini menggunakan ATM karena ya kalau lansia mungkin butuh pendampingan kita sudah menyiapkan pendampingan. Yang terutama ada tenaga pekerja sosial kita yang mendampingi setiap saat di tingkat kecamatan, dan itu sudah ada pendampingan khusus. Nah, kemudian bagi yang memang jompo renta, mereka bisa menunjuk anggota keluarganya menjadi kuasa untuk penggunaan dari kartu tersebut. Itu posisinya. Pak Yoga, apakah melalui ATM ini adalah satu-satunya sesuatu yang yang bisa diambil keputusannya oleh Pemprov DKI Jakarta, atau sebenarnya ada lagi? Ya, harusnya bisa dikembangkan lagi ya. Contohnya seperti pelayanan kesehatan terutama. Karena kita bicara pelayanan kesehatan, mungkin bisa dikembangkan Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan. Ada petugas kesehatan yang mendatangi rumah-rumah lansia tadi untuk mengecek rutin kesehatan. Kalau kita bicara di negara-negara Skandinavia, di Eropa Barat itu udah, Jepang terutama juga, itu ada petugas yang melayani kesehatan langsung door to door. Karena kan tadi ada kendala juga, tidak semuanya lansia bisa datang ke tempat kesehatan. Jadi itu jemput bolanya ke situ satu. Kami sudah jalankan juga. Itu jalan Dinas Sosial kita jalankan. Itu yang pekerja sosial, kemudian melakukan door to door juga. Nah, kemudian ada pendampingan tenaga kita, ada tenaga satuan pelaksana seksi pelayanan sosial di tingkat kecamatan. Kemudian dia juga punya ormas, ormas-ormas yang ada yang membantu secara sukarelawan untuk mendampingi si lansia. Titik prioritasnya yang door to door itu di mana, Pak Haidar? Mulainya dari kecamatan dulu, baru kita menyebar ke kelurahan kita kerjasama sama RT dan RW. Bahkan kita kerjasama juga dengan stakeholder terkait, terutama Pamongnya. Pamong yang paling kita kerjasamakan Lurah. Pak Lurah itu punya kasih kesejahteraan sosial, itu sebagai mitra kerja kita untuk memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakat. Gitu. Baik, ini terkait pengawasan. Pengawasan sebuah program sudah berjalan baik, tentu saja tidak lengkap jika pengawasannya kurang. Seperti apa pengawasan yang pengawasan 1 bulan setelah ini kan yang tahap pertama ini diberlakukan untuk April dan Mei sesuai ditetapkan oleh Pak Gubernur kita. Nah, setelah ini sudah berjalan di akhir Mei ini kita lakukan evaluasi melalui rekening
yang ada di bank, kita ada namanya rekening escrow, kita melihat berapa banyak distribusi yang telah diambil oleh lansia. Nah, manakala misalnya ini menjadi rekening pasif, berarti nanti kita cek langsung ke alamatnya berdasarkan by name by address, kemana lansia ini, meninggalkah, pindahkah. Nah, berarti ini menjadi rekening mati. Nah, posisi ini. Kemudian evaluasi terhadap pemberian tersebut pun kita lakukan secara terpadu, namanya monitoring dan evaluasi bersama instansi terkait. Bukan dari dinas sosial saja yang ikut evaluasi. Ada yang namanya inspektorat, ada juga dari kejaksaan pun ikut mengawal kita untuk sampai sasaran tepat ini terhadap pada masyarakat. Mudah-mudahan niat ini menjadi niat baik dari pemerintahan DKI untuk mesejahterakan rakyatnya. Gitu. Baik, terakhir Pak Yoga singkat saja, monitoring dan evaluasi seperti apa yang mungkin bisa jadi formula yang lebih baik agar tidak akan pernah kecolongan di program ini. Betul, yang pertama memang perlu adanya semacam transparansi penggunaan dana tadi ya. Kalau kita bicara merinci per 600.000 tentu sasarannya harus tepat sasaran tadi. Terus kemudian yang kedua, kita berharap tentu pada akhirnya program ini kan meningkatkan kesejahteraan lansia dan yang lebih penting lagi ke depan membuat lansia tadi menjadi mandiri. Nah, jadi dengan demikian bebannya akan berkurang dan dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi transparansi ini memang kita sudah terbuka, Pak. Oleh karena itu kita menggunakan media bank. Nah, langsung kepada yang bersangkutan untuk menerimanya. Kemudian kami pun bisa mengecek melalui rekening bank itu berapa besar yang sudah digunakan sama si lansia tersebut. Dan posisi penilaian dari 600.000 ini penghitungan dari kebutuhan indeks kebutuhan gizi terhadap lansia ini. Ketika lansia ini berada di institusi panti, di dalam panti dia makan 3 kali itu dia butuh 40.000 satu hari untuk 3 kali makan. Nah, pertimbangan karena ini sebagai pendamping diberikanlah sehari Rp20.000 karena mereka hanya suplementasi atau tambahan untuk meningkatkan kesehatan lansia yang tersebut. Nah, kegunaannya diberikan keluasan kepada si lansia, apakah dia nanti digunakan ini untuk beri makanan tambahan atau digunakan untuk keperluan lain. Mungkin lamanya lansia kan butuh minyak angin itu. Mau beli minyak gosok udah ada duit dia bisa beli, silahkan itu. Terima kasih Pak Haidar, nih semoga programnya sesuai target termasuk distribusinya. Terima kasih Pak Yoga, selamat sore. Pemirsa, seorang pengendara tak terima kendaraannya diderek petugas. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.